Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga sahabatnya dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita sampai kepada babul hasi adal izdiyad minal khairi fi awakhiril umri. Bab tentang motivasi untuk menambah kebaikan pada akhir umur kita sebagai manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini mengawali pembahasan tentang umur manusia ini dengan mengutip surat Fatir ayat 37. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hum yastarihuna fiha wa hum, dan mereka orang-orang kafir itu yastarihun berteriak fiha di dalam neraka seraya berucap Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka ini, na'mal solehan, kami akan beramal soleh, ghairul ladzi kunna na'mal, bukan seperti amal yang pernah dulu kami lakukan. Ini rintihan atau penyesalan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, ketika mereka kembali ke hadirat Allah dan mendapatkan siksa di api nerakanya Allah. Mereka merintih, menyesal begitu luar biasa terhadap amal perbuatan yang pernah mereka lakukan dahulu pada saat hidup di dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, awalam nu'ammirkum, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami telah memanjangkan umurmu, ma yatadzakkaru fihi, yang mana kamu bisa berpikir, man tadzakkaru,
bagi orang yang mau berpikir. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setiap diri manusia itu dipanjangkan dalam batas umur yang cukup untuk melakukan pertaubatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini Allah menyatakan mayatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ya, pada masa atau rentang masa di mana seseorang itu mampu untuk berpikir, ya, maksudnya berpikir terhadap perilaku yang pernah dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah ataukah tidak. Kemudian Allah menyatakan waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. Fadzuku, maka rasakanlah oleh kalian itu, fama lidzalimina min nasir, tidaklah lidzalimin, bagi orang-orang yang berbuat zalim itu, min nasir, yaitu satu pertolongan pun bagi mereka. Tidak ada satu pertolongan pun untuk orang-orang yang berbuat zalim itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata umur ya, untuk menyebut periode waktu hidup manusia pada saat hidup di dunia, itu disebut dengan umur. Nah, ini jadi batas waktu, rentang waktu di mana manusia itu hidup di dunia itu disebut dengan umur. Nah, umur kalau kita lihat dari sisi bahasa itu maknanya memang beragam, tapi antara satu dengan yang lainnya memiliki keterhubungan, yaitu umur menika maknanipun menghuni, tinggal, menetap, membangun, merekonstruksi, jangka waktu ataupun usia. Semuanya ada keterkaitan. Terus bahwa manusia itu ya disebut dengan umur, memiliki umur karena manusia itu memiliki waktu untuk menghuni, tinggal di dunia itu, yang kemudian manusia itu diberikan kemampuan untuk membangun peradaban, menciptakan sesuatu yang baik pada saat hidup di dunia itu. Jadi sing namanya umur itu adalah ya sejauh mana kita mampu untuk menghias dunia ini dengan amal kebajikan itu, maka itu disebut dengan umur. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada seseorang, umur panjenengan sampun pinten, maksudnya adalah bahwa itu mengingatkan kita sudah seberapa banyak kebaikan yang kita tanam selama ini bagi kita. Nah, ini ataukah kebaikan ataukah sebaliknya keburukan, nah begitu, atau seberapa banyak keburukan yang sudah kita lakukan dan kita belum bertaubat. Umpamanya umur kita 45 tahun, oh ternyata saya sudah 45 tahun, oh 50 tahun, 60 tahun, sehingga kemudian mengingatkan bagi kita, berarti sudah berapa lama kita berbuat baik atau sebaliknya. Nah, itu sebagai suatu pengingat kepada kita semua gitu. Nah, bedanya antara umur dan ajal menika ngeten. Kalau umur itu adalah rentang di mana kita beramal mengisi dunia. Kalau ajal menika batas akhir hidup kita. Itu namanya ajal.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka itu, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak akan mampu untuk mengakhirkan satu detik pun, wala yastaqdimun, demikian juga untuk mendahulukan, ya, mempercepat, mengakhirkan ataukah mau mempercepat sedetik pun. Itu maka ajal itu disebut sebagai batas akhir dari kehidupan seseorang. Tetapi kalau umur itu adalah rentang waktu yang kita miliki pada saat hidup di dunia, itu yang disebut dengan umur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita baca di dalam surat Hud ayat 61, di sana Allah menyatakan wa ila samudu akhahum sholihah, dan kepada kaum Samud saudara mereka itu yaitu Soleh, Allah mengutus Nabi Soleh. Qala, Nabi Soleh itu berdakwah kepada mereka, ya qaumi abudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali hanya Allah itu. Wa ansa'akum minal ardi, Dia telah menciptakan kalian dari bumi, dari tanah. Wasta'marukum fiha, dan menjadikan kamu sekalian untuk memakmurkannya, mengisinya. Nah, di sini Allah menggunakan kata istakmaru. Istakmaru. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, kemudian meminta kepada kita sebagai manusia untuk mengisi bumi ini dengan kebaikan. Istakmaru. Nah, ini tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah, sebagai abid, sebagai hambanya, begitu. Maka kalau kita rujuk dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, aku menciptakan kalian itu, ya, di bumi sebagai khalifah, sebagai seorang pemimpin yang mampu untuk memakmurkan, mengisi dunia ini dengan kebaikan. Nah, ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kata umur, ya, di dalam berbagai ayat itu menunjuk kepada sesuatu yang baik bagi kita sebagai umat manusia. Maka kata umur itu juga digunakan sebagai contoh, mamanya Allah memerintahkan kita untuk mengisi masjid ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah, itu disebut dengan memakmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Niki wonten surah At-Taubah menika. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu, ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi itu menunjukkan bahwasanya umur itu adalah sesuatu yang baik, ya, rentang waktu
kesempatan yang kemudian kita manfaatkan, kita gunakan untuk kebaikan. Itulah yang dimaksudkan dengan umur. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 19, mengurus masjid. Mengurus masjid, mengelola masjid itu disebut dengan imarah. Mengurus, mengelola, memanage masjid dengan baik itu disebut dengan imarah. Artinya juga ya dalam rangka untuk kebaikan. Dan juga puncak ibadah bagi kita sebagai orang Islam ketika kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan untuk menunaikan kewajiban ke tanah suci, itu juga disebut sebagai ibadah umroh gitu ya, ibadah umroh. Nah, umroh itu adalah suatu ibadah ya, suatu ibadah tertentu begitu ya di tanah suci. Itu puncak ibadah. Nah, ini umur digunakan untuk menyebut kebaikan. Jadi, oleh sebab itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata umur yang dilekatkan kepada kita sebagai manusia itu adalah sekaligus mengingatkan bahwa kita sebagai orang yang beriman itu adalah harus mampu memanfaatkan kesempatan itu untuk kebaikan. Karena kesempatan yang ada di dunia itu ada batasnya. Nah, begitu. Ada batasnya. Jadi tidak kemudian kesempatan itu luas banget, tidak. Jadi kesempatan yang ada yang diberikan oleh Allah itu ada batasnya bagi kita semua. Tentu bagi kita batas kesempatan yang kita miliki pada saat hidup di dunia tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, di dalam ayat surat Fatir 37 itu kan Allah menyatakan awalam nu'ammirkum, maksudnya Allah itu memberikan batas waktu tertentu. Memberikan batas waktu tertentu yang cukup pada saat hidup di dunia itu. Nah, batas waktu ataupun umur yang cukup itu memang di antara para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa cukup umur itu adalah 40 tahun. Ini pendapat ini disampaikan oleh Al-Hasan, Al-Qalbi, Imam Masyruk begitu. Yang mereka berargumentasi bahwa kebiasaan orang-orang Madinah ketika mereka itu sudah umur 40 tahun, maka kemudian mereka itu memperbanyak ibadah, memanfaatkan waktunya itu untuk banyak ibadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan orang-orang Madinah. Kalau sudah sampai umur 40 tahun, mereka menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, sementara pendapat yang lain, maksudnya cukup umur itu adalah 18 tahun ataupun waktu sudah balik. Maksudnya bahwa orang kalau sudah dewasa balik atau umur 18 tahun, maka itu sudah waktu yang cukup baginya untuk kemudian ya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang lain seperti yang diungkapkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan juga para ulama yang lain, bahwa batas umur itu adalah 60 tahun. Jadi batas umur itu adalah 60 tahun. Jadi ini dalam salah satu hadis semuanya diungkapkan
a'darallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Jadi a'darallahu ilamri'in, Allah itu masih menerima ya uzur, alasan-alasan manusia, alasan-alasan seseorang itu ketika dia itu diakhirkan, dipanjangkan ajalnya atau batas umurnya, hatta balagho sittin, sampai umur 60 tahun. Nah, para ulama ketika mengomentari hadis menika bahwa kalau sudah 60 tahun ya, Allah tidak menerima alasan-alasan. Tidak menerima alasan-alasan. Umpamanya seseorang ora sholat sudah 60 tahun ora diterima alasan itu. Alasannya kok sibuk enggak diterima. Karena apa? Karena Allah sudah memanjangkan usianya sampai batas 60 tahun. Nah, ini. Jadi ini batas, artinya batas di mana umur Allah Subhanahu memberikan kesempatan kepada kita semua, bagi orang-orang yang beriman menikmati hidup di dunia untuk kemudian umur itu kita gunakan sebaik mungkin. Ya, memang kalau kita baca di dalam ayat Al-Qur'an menika Bapak Ibu sekalian, itu kan fa'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun, itu kan. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah laibun walahun, permainan ya, dan sendau gurau. Hidup wonten dunia itu permainan dan sendau gurau. Kadang-kadang orang terlalu asik dengan permainan, lupa dengan tujuan hidup wonten dunia menika. Sampai kadang-kadang dikasih batas umur yang sampai luas sekali, karena keasikan dengan permainan dunia, lupa dengan tujuan hidup yang sesungguhnya, lupa dengan Allah, lupa ngibadah maring Gusti Allah dan seterusnya. Itu karena apa? Laibun walahun, permainan dan sendau gurau. Sing jenengane permainan menika nggih kan sering melupakan, sering menjadikan waktu kita menika terbuang, Bapak Ibu sekalian. Karena terlalu asik dengan permainan, terlalu asik dengan sendau gurau. Nah, itu. Nah, maka disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ungkapan itu a'darallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Jadi kalau kita sudah umur 60 tahun, maka harus mempeng ibadahipun, karena Allah tidak menerima uzur kita ya, harus mempeng, harus semakin giat ya. Tidak ada alasan bagi kita kok kemudian menunda-nunda lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini Allah menyatakan waja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepada kalian peringatan. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala menika ngasih umur kepada kita semua, juga Allah menika juga memberikan peringatan kepada kita semua. Diingatkan berkali-kali oleh Allah. Jadi kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pertanda, baik pertanda yang sifatnya alami atau mungkin pertanda yang lain. Tetapi kadang-kadang karena faktor kepekaan itu berkurang, sehingga menjadikan kita tidak sadar ketika datang peringatan itu kepada kita. Nah, ini makanya sebagai contoh umpamanya
Imam Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan peringatan itu dalam ayat ini adalah kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita semua itu memberikan peringatan kepada kita semua. Apakah kita dapat mengambil pelajaran dari Nabi itu ataukah tidak? Sementara ulama yang lain menyatakan bahwa yang dimaksudkan peringatan itu adalah tanda-tanda fisik yang ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah uban. Bagi kita kalau sudah beruban itu berarti bertanda bahwa ajal kita itu sudah dekat. Nah itu, ajal kita sudah dekat. Nah, itu. Artinya kita sudah tidak muda lagi. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dhifin. Allah telah menciptakan kalian min dhifin, ya, dari awalnya lemah. Summa ja'ala min ba'di dhifin quwwah. Setelah lemah itu Allah menjadikan kuat, menjadikan Anda kuat, menjadikan kita kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin du'fa. Kemudian setelah kuat itu Allah menjadikan lemah kembali, wa syaibatan, dan beruban. Nah ini. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min dhifin itu dari janin yang lemah. Yang dari janin itu setelah lahir tumbuh besar menjadi kuat. Nah setelah kuat itu juga lama-lama kita sebagaimana awal kejadian kita menjadi lemah kembali. Otot-otot kita yang pada awalnya kuat, ya, tulang-tulang kita yang pada awalnya kuat kembali menjadi lemah gitu, menjadi lemah. Rambut kita menjadi beruban. Nah ini menjadi suatu pertanda bahwa kita akan segera menjemput ajal. Ini sebagai satu pengingat kepada kita, ya, sebagai suatu pengingat. Nah ini suatu peringatan ya secara fisik, ya, yang datang kepada setiap orang. Yaitu, setiap orang pasti akan mengalami ini. Tidak selamanya orang itu akan merasa kuat, tidak. Ya, sekuat apapun umpamanya pada saat mudanya, ketika orang sudah umur 50, 60, 70 ya sudah tidak kuat lagi begitu. Nah, itu sebagai suatu pertanda mengalami penurunan secara fisik, ya, secara mental dan lain sebagainya, maka harus banyak kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fisik, tanda-tanda fisik. Ada juga tanda yang lain, umpamanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim penyakit kepada diri kita. Sakit, dikasih sakit. Itu juga sebagai suatu petanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa ajal itu begitu dekatnya dengan kita. Maka kemudian kita harus memanfaatkan waktu yang sedikit itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terus banyak peringatan-peringatan yang datang kepada kita menikah, ya, untuk mengingatkan diri kita bahwa hidup kita itu ada batasnya. Karena ada batasnya itulah maka ya waktu yang sedikit itu maka kita manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka untuk menambah, meningkatkan amal soleh kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nikah Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam konteks Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun Nabi diingatkan dengan turunnya ayat Al-Quran. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban risalah dakwah, ya,
itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umur beliau itu tidak lama lagi. Tidak lama. Nah, ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Karena Umar radhiyallahu an yudakhiluni ma'a asyakhi Badrin. Kata Ibnu Abbas, Umar radhiyallahu an, sahabat Umar pernah yudakhiluni, mengajakku masuk ma'a asyakhi Badrin, ya, bersama para senior, ya, sahabat yang ikut perang Badar. Jadi Ibnu Abbas yang masih kecil menika diajak, ya, oleh Umar menika duduk bersama-sama dengan para senior, veteran, ibaratnya veteran sahabat perang Badar menika. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, dan sebagian dari mereka para sahabat senior menika wajada fi nafsihi, kurang berkenan dengan kehadiran Ibnu Abbas yang masih kecil menika. Di forum diskusi mereka itu para sahabat besar itu kurang berkenan. Faqala, kemudian salah seorang mereka itu nyeletuk kepada Umar ibn al-Khattab yang itu didengar juga oleh sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menika. Lima yadkhulu hada ma'ana, mengapa anak ini kok ikut dengan kita? Walana abna'u misluhu, kita juga punya anak seperti dia. Ada yang menyeletuk begitu. Maka kemudian Umar menjelaskan, faqala Umar menjelaskan, innahu min haitsu alimtum, hai para sahabat senior, innahu, sesungguhnya Ibnu Abbas ini min haitsu alimtum, sebagaimana yang kalian tahu. Maksud Umar menika bahwa para sahabat itu ngerti bahwa Ibnu Abbas itu adalah seseorang yang istimewa karena dia tumbuh dalam lingkungan rumah kenabian, diasuh oleh Kanjeng Nabi, sehingga tentu banyak tahu tentang hikmah, tentang rahasia, ya, syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Kemudian fada'ani, kata Ibnu Abbas, maka Umar mengundangku zata yaumin, pada suatu hari, fa'adakhalani ma'ahum, kemudian aku diajak masuk bersama mereka dalam halakoh mereka oleh Umar. Kata Ibnu Abbas, fama ra'aitu annahu da'ani, dan tidaklah aku melihat, ya, fama ra'aitu annahu da'ani, dan tidaklah aku melihat bahwasanya Umar itu mengundangku yauma idin, pada saat itu, illa liyuriyahum, kecuali untuk menunjukkan kepada mereka. Qala, kemudian Umar itu berkata kepada para sahabat Badar yang hadir itu, para sahabat-sahabat senior atau veteran perang Badar yang hadir itu, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath, ma taquluna fi qaulillah, apa komentar kalian terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Maka sebagian daripada sahabat veteran Badar menika menjawab, faqala ba'duhum, sebagian mereka menyatakan, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh, kami diperintahkan oleh Allah
untuk memujinya dan beristighfar kepadanya idza nasorona, ketika Allah memberikan pertolongan kepada kita, wa fataha alaina, dan memberikan kemenangan untuk kita. Ini tafsir sebagian daripada sahabat senior, yaitu veteran perang Badar menika ngoten niku. Wa sakata ba'duhum falam yakul syai'ah, dan sebagian daripada sahabat itu diam saja, tidak mengatakan apapun. Kemudian Umar nyeletuk kembali, faqala li, ya, berkata kepadaku Umar itu, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah engkau menyatakan demikian juga wahai Ibnu Abbas? Fakultu, maka Ibnu Abbas menjawab, la, bukan. Terus tafsir idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, itu bukan Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bertahmid, beristighfar, bukan itu maksudnya. Nah, kata Ibnu Abbas begitu. Qala fama taqul, kemudian apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini? Qultu, aku menjawab, Ibnu Abbas menjawab, huwa ajalur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, sahabat Umar dan sahabat yang lain, itu adalah ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi. Pertanda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita semua. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, ketika sahabat Ibnu Abbas menyatakan itu, ruangan itu sunyi senyap, terdiam dengan penjelasan Ibnu Abbas menika yang masih kecil menika. Terdiam, nggak ada satupun yang berkata-kata. Ada sebagian yang berkaca-kaca menangis dengan penjelasan Ibnu Abbas menika bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lama lagi akan meninggalkan para sahabat itu. Memang betul Bapak Ibu sekalian, setelah turun ayat ini, itu sekitar setahun kemudian, ya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan para sahabat, Ya, ini. Kemudian qultu wa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang ajal itu kepadanya, kepada Rasul. Qala, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ibnu Abbas menafsirkan, qala idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan itu, dzalika alamatu ajalik, itu adalah pertanda ajalmu wahai Rasulullah, wahai Nabi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan cara memuji Tuhanmu dan beristighfar kepadanya. Innahu, sesungguhnya Allah itu kana tawwaba, adalah penerima taubat. Maka kemudian faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkomentar, ma'a'lamu minha illa ma, aku tidak mengetahui apapun kecuali apa yang engkau jelaskan. Atau juga dengan ungkapan, aku tuh juga tidak memiliki pendapat apapun kecuali sebagaimana yang engkau ungkapkan itu. Nah, ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini isyarah
yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap asalipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah ayat ini disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, terus sadar Kanjeng Nabi menikah, sadar bahwa ajalnya tidak lama lagi. Nah ini tidak lama lagi. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanda pengingat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika ibadahipun semakin intens, ibadahipun semakin kuat. Demikian juga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca tasbih, tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebelum surat An-Nasr menika, idza jaa nasrullah menika, sebelumnya itu Kanjeng Nabi itu ketika pada saat rukuk dan sujudnya itu biasa membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, atau Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Ya. Tetapi ketika turun ayat menika, Kanjeng Nabi mengganti bacaan itu. Dia menika dengan bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Niku bacaan rukuk dan sujudipun Kanjeng Nabi dalam setiap sholat ketika ayat atau surah An-Nasr menika turun kepada beliau. Nah, menika. Nah, ini kalau kita baca umpamanya di dalam riwayat Aisyah ya. Jadi meriwayatkan mengatakan menika. Terus Kanjeng Nabi menggunakan bacaan Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfir, atau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfir di dalam setiap rukuk dan sujudnya. Kemudian Sayyidah Aisyah menika menyatakan yata'awwalul Qur'an. Itu komentar Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika sungguh di dalam mengamalkan isi Al-Qur'an. Ya, karena di dalam surat An-Nasr menika disebutkan itu kan napa? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu kan wastaghfir. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu kemudian diwujudkan dalam bentuk bacaan salatnya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dengan pujian untukmu ya Allah ampunilah aku. Nah, itu bacaan tasbih yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat beliau setelah turunnya surat An-Nasr menika. Ya, ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi ini kan orang yang sudah mendapatkan ampunan, garansi masuk surga. Tetapi dalam amalan ibadah pun beliau luar biasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang muslim itu nantinya akan dibangkitkan sesuai dengan saat dia itu meninggalnya. Di dalam salah satu hadis disebutkan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Setiap hamba itu dibangkitkan 'ala ma mata alaih,
di mana dia itu meninggal dunia. Dalam keadaan apa dia itu meninggal dunia? Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan sujud, kita dibangkitkan dalam keadaan sujud. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, dibangkitkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau kita sedang beramal, bersedekah, meninggal dunia, kita dibangkitkan dalam keadaan bersedekah dan beramal itu. Sebaliknya kalau kita itu meninggal dunia dalam keadaan maksiat kepada Allah, kita dibangkitkan juga dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagai hujjah pada saat di mahsyar. Jadi kita tidak bisa berpaling lagi, itu sebagai hujjah. Oleh sebab itu maka akhir umur kita hiasi dengan amal-amal yang baik, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan pada saat kita meninggal dunia maka kita sedang dalam kebaikan, dalam ibadah, masih punya wudu, beramal soleh, kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini harapan kita, ya, keinginan kita, proposal kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian dijaga, ya, sebagai hamba-hamba yang soleh, yang senantiasa untuk bertekun di dalam ibadah kepadanya. Marilah kita akhiri Bapak Ibu sekalian majelis kita ini dengan sama-sama baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.